bertanya untuk para sahabat kebenaran di mana saja berada atau pemirsa di mana saja berada, bertanyalah lebih banyak, atau pertanyaan yang minggu lalu belum terjawab bisa diulangi kembali. Bagi yang bertanya silakan hubungi 0811-922-313. Duanya 3 kali, Pak. Ya, saya ulangi lagi, 0811-922-313. Ya, saya Alfred Atuhas dan narasumber yang sama, Pak Dr. Suhento Liau. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Fred. Ya. Ya. Jadi hari ini kita berikan spesial Betul. waktu untuk para pemirsa, Pak, ya. Baik, Jadi baik. Bapak mungkin mengambil waktu untuk tambahan penjelasan 10 sampai 15 menit. Oke, baik. Ya. Ya. Jadi baik, kita langsung saja kepada narasumber kita, Bapak Dr. Suhento Liau. Silakan, Pak. Oke. Jadi gini, minggu lalu sebenarnya kita sudah bicara tentang urut-urutan peristiwa besar yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Ya. Jadi yang kita ambil di kitab Daniel, ya. Jadi di kitab Daniel itu, di kitab Daniel pasal yang ke 9 di situ, ya. Nah, ada gap waktu antara raja yang diurapi, ini Tuhan Yesus, ya, dengan raja terakhir yang akan berkuasa 1 kali 7 masa. Nah, ini ada gap waktu. Nah, kita dapatkan gap waktu ini adalah yang di Roma pasal 11 di situ, ya. Jadi gap waktu ini kenapa dari Sang Mesias yang diurapi tiba-tiba menjadi sebuah gap waktu yang sangat besar sampai ke raja terakhir yang akan berkuasa 7 tahun itu. Nah, kita rupanya itu kesempatan Tuhan memberikan kesempatan masuk bagi bangsa non-Yahudi, ya. Katanya di sini sampai jumlahnya penuh. Coba baca di Roma pasal 11 ayat 25. Ya, Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, sampai jumlah yang penuh bangsa-bangsa yang lain masuk, katanya. Nah, jadi kalau kita sambungkan dengan 1 Tesalonika pasal 4, ya, ayat 13 sampai 18, itu akan terjadi pengangkatan. Ya, akan terjadi pengangkatan, kemudian Zakaria di Zakaria pasal yang ke-12, ya, di situ ada bicara tentang kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, Zakaria 14, ya. Nah, berarti ada 2 peristiwa. Jadi peristiwa pengangkatan, peristiwa kaki Tuhan berjejak di Bukit Zaitun, kemudian terjadi masa raja yang bengis, yang jahat memerintah 7 tahun. Nah, jadi kalau kita urut-urutkan kan jadi begini. Mesias yang raja yang baik, yang Mesias yang disingkirkan, ya toh. Kemudian sampai yang 7 tahun masa raja yang jahat yang bengis itu. Nah, ini ada satu masa yang panjang yang Tuhan kasih kesempatan kepada bangsa non-Yahudi untuk masuk sampai penuh. Nah, kemudian ada peristiwa terjadi pengangkatan. Nah, kemudian habis pengangkatan itulah masa keraja yang 7 tahun itu berkuasa itu. Nah, di akhir raja masa
raja itu berkuasa akan terjadi Tuhan datang. Nah, tentu sebelumnya ternyata akan ada masa perang Harmagedon gitu. Nah, jadi begini. Oke. Masa 7 tahun yang raja yang bengis yang jahat itu berkuasa, itu diperinci lagi gitu di Wahyu yang pasal yang ke-13 itu ya. Di Wahyu pasal 13 bahwa dia akan sedemikian rupa, dia akan mengendalikan manusia sedemikian rupa sehingga semua orang menyembah kepadanya. Ini berarti menyembah kepada binatang itu katanya, menyembah binatang pertama. Nah, ini ya. Kemudian orang akan terkendali sedemikian rupa sampai tidak ada yang bisa jual atau beli tanpa izin dia. Ya. Nah, ini berarti secara ekonomi, secara agama dan secara politik semua sudah di bawah tangannya. Tangan siapa? Nah, yang di Daniel pasal 9 ayat 27 itu, yaitu raja yang berkuasa satu masa 7 tahun. Ya, 7 tahun itu. Nah, jadi kalau kita amat-amatin begitu ya. Nah, ternyata begini ya. Berapa panjangkah waktu antara pengangkatan yang di 1 Tesalonika pasal 4 itu ya, itu terjadi rapture itu, terjadi pengangkatan ya. Berapa panjang antara itu sampai berdirinya kerajaan yang di 7 tahun yang dipimpin oleh raja yang bengis itu. Ini tidak dikasih tahu, tetapi 7 tahun itu dihitung ya, 7 tahun raja itu berkuasa itu dihitung dari, di sini bilang ini perjanjian. Nah, ini coba Pak Fred baca di Daniel pasal 9 ayat 27 ya. Daniel pasal 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, jadi 1 kali 7 masa itu kalau kita lihat itu ya tadi ditayangkan di layar itu. 1 kali 7 masa itu dihitung sejak raja itu membuat perjanjian. Perjanjian dengan bangsa Yahudi. Nah, dari rapture ya sampai raja itu membuat perjanjian, kita tidak tahu itu bisa 1-2 tahun mungkin. Jadi, oleh sebab itu begini ya, kelihatannya rapture ini bisa terjadi setiap saat ya, karena gini. Raja ini waktu dia membuat perjanjian 7 tahun dengan bangsa Yahudi ini berarti pengendalian masuk. Pengendalian masuk, artinya sudah mulai pengendalian. Nah, pengendalian mulai bisa mengendalikan ini perlu infrastruktur baru bisa mengendalikan gitu you know? Artinya dia betul-betul harus menguasai politik secara total. Benar. Kemudian dia harus menguasai ekonomi sampai tidak ada orang bisa jual atau beli tanpa izin dia. Nah, barulah orang bisa ini takut dan semua orang diarahkan untuk menyembah kepada iblis itu ya. Nah, berarti infrastruktur ini harus terpasang ini ya. Kalau infrastrukturnya tidak ada nggak bisa. Bagaimana dia cara maksa orang? Ya toh, nggak bisa, nggak ada power ya, nggak ada alat untuk maksa orang. Nah, berarti kelihatannya cashless society akan segera terbentuk. Artinya tidak pakai uang cash. Kalau orang mau beli, mau jual mesti izin dia. Ini tidak bisa ada uang cash, Pak. Karena ada uang cash orang ya, gue mau beli sendiri ke pasar kan bukan urusan kamu gitu. You know? Tapi kalau tidak ada uang cash, ini nggak bisa ini. You know? Jadi kan kita sekarang nih pegang angka, misalnya Pak Fred punya duit berapa ratus M, pegang angka. Bayar orang, angkanya berkurang. Tambah lagi, angkanya tambah. Nah, ini kita pegang angka ini. Sebenarnya kita pegang angka ini di tangan iblis ya, di tangan antikristus ya. Setiap saat nih angka nggak mau keluar lagi bagaimana? Betul. Sedikit ini Pak, ini ayat 27 Daniel 9, ini perjanjian maksudnya dengan bangsa Israel. Betul. Ya, perjanjian apa ya ini Pak? Ini mungkin kan katanya kan pada pertengahan 7 tahun itu ia akan menghentikan korban sembelihan ya. Dan korban santapan dan di atas sayap kekejian akan datang membinasakan
sampai pemusnahan yang telah ditempat menimpa membinasakan. Jadi begini, kelihatannya ya start awal dari 7 tahun itu mungkin ada janji agreement apa. Saya pikir ini akan janji agreement mengenai pembuatan bait Allah segala macam itu ya. Karena itu akan mungkin juga agreement perjanjian dengan negara Yahudi yang sekarang lagi gonjang-ganjing dengan tetangganya yang mau pembagian batas apalah. Jadi intinya ini akan perjanjiannya dibuat gitu, janjinya dibuat dan dia jadi big boss yang sepertinya bisa mengendalikan, mengamankan segala macamnya. Betul. Akhirnya perjanjian dibuat. Nah, ketika perjanjian dibuat, Israel itu sepertinya berharap-harap ini orang ini konsisten. Tetapi katanya di pertengahan dia langsung dia langsung semacam tidak setia pada perjanjian itu ya. Nah, itulah. Nah, akhirnya kan sampai di akhir 7 tahun ini ada terjadinya perang Harmagedon. Berarti sudah terjadi pembatalan perjanjian atau apa segala macam. Makanya jadi terjadi ledakan perang ini. Betul. Gitu. Israel marah karena tidak sesuai dengan komitmen yang dijanjikan ini ya Pak ya. Tidak sesuai. Berarti kalau dilihat dari ayat ini jelas sekali ini bait Allah ini akan dibangun oleh orang yang akan mengikat perjanjian dengan Israel. Ya. Nah, maka itu jadi bisa jadi rapture dulu belum ada bait Allah. Habis rapture kemudian baru gonjang-ganjing ini itu Israel mau membangun bait Allahnya secepatnya, akhirnya muncul ini the big boss ini bilang oke, kita buat perjanjian kita buat perjanjian, saya jamin kamu untuk membangun itu dengan ini ya kan, nggak ada yang ganggu gitu perjanjian. Begini begitulah, tak tahu isi perjanjiannya ada kan, tapi nanti dia ingkar punya gitu. Tapi Pak ada saya mundur sedikit bahwa di mana ada banyak juga menghitung dari 2000 tahun penciptaan sampai sekarang. Sudah 4.000. Sudah hampir 7.000 tahun. Hampir 7.000 Pak ya. Nah, tapi ada juga hamba Tuhan yang menghitung bahwa 6 hari Tuhan ini. Sebenarnya sih tidak. Karena begini ya, dia memakai yang di Petrus itu 1 hari sama dengan 1.000 tahun ya. Betul. Tetapi kan dibalik 1.000 tahun sama dengan 1 hari ya. Maka kalau cuma bilang 1 hari sama dengan 1.000 tahun, kalau 6.000 tahun tinggal hitung 6 hari. Tapi dibalik ya. 1 hari sama dengan 1.000 tahun, 1.000 tahun sama dengan 1 hari. 1 hari. Itu maksud sebenarnya pernyataan ayat itu bukan ini. Maksud ayat itu adalah apa? Bagi Tuhan tidak ada waktu. No time. Benar. Tuhan no time. Ada banyak hamba Tuhan menghitung dari situ juga Pak. Bahwa ini masih jauh. Belum. Kalau itu malah sudah lewat Pak. Begitu ya? Betul ya, karena gitu kan. Begini, dari Adam ya, dari Adam sampai ke Abraham ya, itu hampir 2.000 tahun Pak. Sedangkan dari Abraham sampai sekarang itu sekitar 2.000-an tahun. Sampai Tuhan Yesus. Dari Abraham sampai Tuhan Yesus 2.000-an tahun. Berarti sekarang sudah masuk ke 6.000. Iya. Berarti pas. Bisa lewat gitu karena yang dari Adam sampai ke Abraham 2.000-an tahun itu kelihatannya lewat sedikit gitu ya. Sedangkan dari Abraham sampai ke Tuhan Yesus 2.000-an, berarti 4.000-an tahun. Bisa juga ya, karena nggak tahu bagaimana. Kalau kalendernya Yahudi, mereka hitung dari Adam loh. Jadi sekarang itu 5.000 sekian. Berarti mengacu kepada kalender Yahudi Pak ya? Iya. Coba bisa dicek di Google itu kalender Yahudi itu ada. Karena kita gini lah, ini kan 2020 ini hitung dari Tuhan Yesus, ya. Konghucu punya ini yang Imlek punya hitung dari hari lahirnya Konghucu. Jadi lebih tua 500-an tahun. Betul. Nah, yang Hijriah itu kan malah lebih muda 600-an tahun. Hitung hijrahnya gitu. Nah, yang Yahudi punya hitung dari mana? Dia bilang hitung dari Adam mereka.
Itu 5.000 sekian gitu. Ya, berarti kan Bapak Betul. mengambil fokus ini adalah yang dihubungkan dengan dia punya kontrol. Kembali Penataan infrastruktur. Infrastruktur kontrolnya. Iya. Karena nanti ketika terjadi perjanjian dengan bangsa Israel, berarti kan kontrol itu ada sama orang yang diberikan Betul. kuasa untuk selama 7 tahun ini, Pak. Betul. Ini raja yang jahatnya ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang yang selama 1 kali 7 masa, jadi 7 tahun. Iya, berarti pusat pemerintahan atau presiden dunia berarti ada di sini dong, Pak, di dalam perjanjian ini. Oh ya, betul ya. Makanya jadi ini akan gonjang-ganjing. Kelihatannya begini. Ini akan muncul satu orang jagoan. Ya. Ya. Ini kayak kocok sana, kocok sini, kocok sana, kocok sini. Betul. Itu akan muncul satu jagoan. Benar. Ya, jagoan politik, jagoan ekonomi, jagoan semua, agama juga. Ya. Benar. Ini muncul satu jagoan. Nah, karena muncul satu jagoan ini, jadi semua sudah ada di dalam tangannya dia, baik agama, politik, mau ekonomi ada di tangan dia. Dia di atas angin. Dia tanya Yahudi ini, oke, ya. You mesti ini dengar saya omong, kita buat perjanjian aja. Benar. Nah, ya kan? Iya. Perjanjian. Nah, tekenlah perjanjian tak apa isinya kan kita nggak tahu ya toh. Nah, katanya berat itu, perjanjiannya itu berat. Ya, karena Israel di pihak yang tersudut. Ya. Waduh, nggak janji, nggak bangun bait Allah, nggak gol segalanya mungkin atau akan janji, kelihatannya janjinya nih, perjanjiannya nih rada agak berat sebelah. Berat gitu. Tapi masih bisa napas gitu. Di pertengahannya dia break lagi janjinya itu. Benar. Waduh. Ini kalau dihubungkan dengan patung yang mimpi Nebukadnezar kan orang sudah bisa menerka banyak, Pak. Betul. Bahwa nanti yang timbul ini siapa gitu. Yang menjadi raja ya pada 7 tahun ini. Ya. Ini orang yang memegang agama, memegang politik dan memegang ekonomi. Benar. Ya. Benar. Betul. Itu. Ya. Berarti berakhirlah kekuasaan Amerika atau kekuasaan negara-negara lain sudah itu berakhir. Bukan berakhir, mungkin akan terhisap ke dalamnya. Ya, tersedot ke situ. Ya, makanya kelihatannya begini ya. Kan besi campur tanah liat kan yang di itu. Besi campur tanah liat itu kan apa? Kalau besi sudah Eropa. Benar. Nah, tanah liatnya apa ini? Tanah liatnya kelihatannya sih bisa Cina atau Afrika. Mungkin malah 3 benua besar ini kan. Benar, jadi besi campur tanah liat itu maksudnya Eropa, Asia, Afrika. Betul. Nah, Amerika tenggelam. Ya, kenapa? Sekarang ini aja Amerika sedang ditenggelamkan oleh rakyat dia sendiri loh. Betul. Jadi ini Amerika akan tenggelam. Begini, terjadi pengangkatan geopolitis itu berubah. Berubah total. Betul. Ya. Nah, negara yang paling banyak orang Kristen lahir baru di posisi-posisi penting, ini akan menderita paling besar. Betul. Ya, tiba-tiba orang-orang pintar, orang-orang hebat tiba-tiba kan hilang. Itu kan negara jadi cripple. Ya. Negara segera akan jadi. Emangnya kamu tahu orang yang rambutnya jengger ada anting di hidungnya bisa bikin pesawat F-16 gitu? Benar. Nggak mungkin bisa punya itu. Iya. Ya kan? Kacau sendiri. Pasti sudah kacau tuh semuanya. Betul. Jadi ini situasi ini, Pak, kalau sampai terjadi, berarti ini kan boleh dikatakan yang seperti minggu lalu Bapak katakan penginjilan sudah tidak ada. Gereja yang benar sudah tidak ada. Betul. Ya. Bahkan Bapak mengatakan lagi lebih tegas lagi Roh Kudus sudah diangkat. Ya, nah, sudah ini bisa dibayangkan suasana dunia itu seperti apa ya, Pak? Sekarang aja aduh ya makin repot ini. Saya membaca satu semacam artikel yang bilang orbit theory turut berduka gitu, yang common sense-nya mati itu.
Oh, Common sense ini mati ini sekarang ini. Ini dunia makin terbalik ini ya. Karena apa? Sebenarnya gini. Kalau saya bilang begini ya. Pada waktu dunia dipimpin oleh raja ratu, iblis berusaha memegang raja dan ratu. benar. Terjadilah penganiayaan kan. Benar. Mau seenak mereka aja, mau penggal kepala kamu, kepala Betul, dia segala macam. betul, Iblis sekali. Lalu dunia berubah jadi demokrasi, Ya, dipilih oleh rakyat. Nah, Ya. pada waktu dipilih oleh rakyat, iblis bekerja keras ini. Ini sekarang harus menguasai rakyat ini. betul. Jadi politikus itu sekarang takut rakyat. Dulu rakyat takut raja. Benar. Sekarang raja takut rakyat. Kalau presiden dibilang iya, raja presiden, gitu. iya, iya. Takut rakyat nih. Trump ini kasihan sekali ini ya. Benar. Takut rakyat gitu. Jadi iblis bekerja menguasai hati orang ini karena kamu mau suara dia. Oh, Kalau nanti dia nggak mau pilih kamu turun. benar. Jadi benar. sekarang ya semua politisi itu harus yang pinter-pinter untuk memainkan antara gimana ya? Nggak ada politisi yang berani keras kepala. Benar. Karena yuk keras kepala nanti nggak duduk lagi, yuk harus ikutin. Iya, iya. Nah akhirnya di Amerika tahu nggak? Sekarang ini kan jadi begini nih. Katanya gini loh, banyak perusahaan, banyak usaha kecil tuh mau cari karyawan nggak dapat pak. Oh, Loh kenapa nggak dapat? Masalah mereka nggak mau kerja sekarang, nggak mau kerja gara-gara alasan COVID ini 1 minggu dapat $600. waduh. Lah sekarang 1 minggu dapat $600, 4 minggu, nah Iya. $2.400. Lu kerja apa? Benar, benar. Lalu nggak mau kerja, jadi being paid do nothing, Ya, ya kan? Nah benar. ini kacau Iya. ya loh. Tapi kalau misalnya ada politisi yang bilang nggak boleh, nggak kasih, ya loh, enak aja, nggak kerja, dikasih Dibayar. duit, ya yang dibayar, ya bisa turun, ya kan? Nanti nggak Benar, kepilih lagi, yo, timbang sana, timbang sini, ini bagaimana ini? Iya, iya. Ini yang jadi, ya dunia sekarang sedang menuju hancur ya, Ya. karena iblis memang berusaha untuk menghancurkan ya dunia ini. Orang yang berpikir logis itu makin hari makin berkurang. Betul. Coba bayangkan, kacau nggak dunia kalau orang dibayar untuk dia tidak bekerja apa-apa? Ya. Sebenarnya nggak masuk di akal, Benar. ya kan? Benar, udah kacau ini, Pak. Malah yang kerja bisa dapat lebih dikit daripada Ya, yang nganggur loh. Yang nganggur. Baik. Iya. Sebentar kita akan berikan kesempatan dulu kepada yang mau lewat. Silakan nanti kita lanjutkan kembali.